Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Hanif dan gue Randy. Channel YouTube Hanif dan Randy Show. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu, kita udah tamu legend, salah satu legend sepak bola Indonesia, tokoh sepak bola Indonesia, Sapi Bang Mas Bonario Astana. Sehat Bang? Luar biasa. Sehat. Ini udah langsung masuk kamera ya? Halo. Jarang-jarang biasanya juga. Sehat Bang? Sehat. Nggak tahu makan plan dia. Sorry sambil makan ya. Nanti setelah lagi sarapan didatengin. Gimana Bang? Gue pengen nanya nih, gimana Bang? Enak Bang makan? Mereka mau sambil makan juga, cuman katanya nggak konsen kalau nanya ambil makan. Berarti masih kurang pro sebetulnya. Masih lebih pro yang ditanyain bisa sambil makan. Bang Rizkyana sehari-hari ngapain nih Bang? Sehari-hari sekarang lebih banyak Ngurus APPI. lebih ke APPI ya? Nah, lebih banyak di APPI karena ya lagi renegosiasi lah sama PSS. Ini langsung serius ini nanyanya nih. Nggak ada basa-basi apa gitu. Langsung tanya ke kerjaan. Itulah lebih banyak di APPI. Dia Kantor terus dengan PSSI sama yang lain lah, sama hubungan sama Vipro dan lain-lain. Tapi abang ada ngelatih nggak sih Bang? Ngelatih? Enggak lah. Kemarin kalau saya di Borneo sempat Asisten. ngelatih, sempat asisten, terus sempat Piala Presiden waktu itu bawa full sama Mas Kurus. Piala Presiden yang berapa? 2018. Oh 18 ya? Iya, yang di Bali, yang sama. Oh bukan 17 yang Arema menang itu ya? Enggak. Itu itu lu ya? Pantes nanya kayak gitu. Enggak, yang 2018. Kalau 2017 gua ngelatih enggak menang itu waktu itu. Abang ini yang pelatih kepalanya? Kembar tuh. Oh, kembar ya? Kepalanya gua kayak ular cabang gua. Tapi sekarang udah enggak Bang? Sekarang. Berarti udah iya. Iya, nggak bisa lah, nggak bisa ditinggal di APP karena kerjanya ngantor. Kalau nggak ngantor di gaji. Covid kayak gini juga tetap? Covid enggak lah, WFA. UEFA tuh work from home. Work from home. Tahu kan UEFA? Gila, itu anak pendidikan nih. Ayo kita lulus aja cuma datang doang lu ya. Masa langsung nanya tentang kayak gini, santai dulu lah. Kita nanya-nanya tentang karir awal mula dia bermain anak bola lah. Santai aja. Serius bener nanya. Jadi Mas Popon umur pertama kali main bola tuh tahun berapa? 2000 ya? Masuk ke senior ya? Senior, Profesional. kalau profesional 98. 98? 98 apa ya? Iya benar 98. 19 tahun berarti? 19 tahun? 19 tahun. 19 tahun ya? 19 tahun benar 98 Persiba. Oh, Balikpapan. Mas Bima cerita. Nah, Mas Bima yang negoin ya? Bukan? Beneran tuh? jangan lah. Ya jangan Mas Bima masih main kan di situ ya? Mas Bima 98 kayaknya di ini deh, udah pulang dari Primavera. Oh, baru pulang gitu ya? Nggak tahu udah. Kayaknya baru pulang dari Primavera. Oh berarti belum sempat setim sama Mas Bima berarti ya? Nggak pernah emang. Oh malah nggak pernah? Nggak pernah. Kalau satu tim nggak pernah. Di timnas? Enggak. Di timnas juga nggak. Kalau atas nama Indonesia All Star pernah. Kalau official di timnas nggak pernah. Nah, cuma friendly game gitu. Iya. Berarti di Persiba berapa tahun waktu itu? Persiba 2 tahun. Nggak bakar gitu. Bisa lah. Jangan dijeda biar orang. Tapi ini ada kesamaan sama Cap Hamka ini. Kenapa? Kalau main itu pindah-pindah tim. Selalu kapten nggak? Selalu kapten ya? Kalau Iya juga. saya berapa waktu dia? Banyak gue liat ribuan tuh. 8 doang pak. Lawan tim. 8 doang. 8 doang makanya. Persiba, terus Bontang sempet ya? PKT, PKT, SM, Persija, Malaysia, ke Malaysia. Persija, Sriwijaya, terakhir balik PSM, terus Borneo. Ya berlihat terakhir. Gue sempet main juga tuh sama Bang Popon ya. 9. Tahun berapa pensiunnya itu? 2017. Iya 2017 pas gue masuk. Iya. Pas gue nih senior. 2017. Itu ada nggak tuh? Momen kayak lu juara,
Pernah juara Bang? Juara. Buset. Nanya nggak sopan. Pernah lah. Sriwijaya ya, Sriwijaya. Zamannya Sriwijaya paling banyak Sriwijaya. sama kayak Megamsnya. Firman, Ridwan, Fardi. Oh itu angkatan itu bagus. Fardi, Jupe. Bang Jupe. Iya. Kayak Mbak benar. Itu pokoknya paling banyak Sriwijaya. Hilton. 4 tahun ya. 4 tahun itu berapa ya? 8 apa 7 gitu. 8 trofi. Kan Ada Piala Indonesia. terus liganya, terus ada turnamen apa namanya itu? Inter apa? Inter Island Cup. Itu. Terus ada apa lagi lah itu. Pokoknya paling banyak Sriwijaya. Kalau di Borneo terakhir sekali Piala Gubernur. Cari aja videonya, ada itu gol tunggal di final. Penalti. Kagak, tendangan bebas. Bebas mau nendang nggak ada. Tapi kalau dari abang momen yang pencapaian yang paling kalau abang rasa kayak paling berharga buat abang kayak terbesar buat abang Nggak harus di timnas juga boleh. Kalau dibilang pencapaian terbesar gitu sih nggak bisa dipilih sih, sebetulnya banyak lah momennya ya. Juara. Ya paling liga bang. Liga iya, tapi timnas tuh untungnya bukan juara apa, ikut Piala Asia itu 2 kali. 2004 2007. Sekarang 2002 di PR, bisa nggak masuk Piala Asia? Terakhir 2007 loh, sampai sekarang belum ada lagi. 2007 itu pindah berapa? Pas 2007 sampai di grup, Sampai di grup. Itu nonton itu. main di GBK kan waktu itu kalah. Kalah terakhir 1-0 sama Korea. Itu masih ada Budi Darsono, Budi, Eli, Firman, Bambang, Samsul, Markus, top itu. Karis, Ridwan, Ricardo Salampesi. Itu apa? Nah itu gue tantangin tuh, dua bisa ada masuk Piala Asia lagi ya. Boleh kita sama dikit gitu. Lu gak pernah masuk lagi loh sekarang, ayo. Kalau sekarang udah Belum. Nah, makanya ntar gantian loh, kalau nggak masuk gua yang interview. Mana ada masuk ya? tapi di timnas tuh udah berapa tahun berarti? Dari umur Dari debut kapan tuh bang? tahun berapa? Kalau senior itu 2003. Sampai 2003 sampai pertandingan terakhir itu 2013. Oh 10 tahun. Waktu pertandingan terakhir itu Piala Dunia lawan Arab Saudi di GBK. Pertandingan terakhir. Kalah juga pasti. Wah, Kok tahu? sembarangan. Lawan Arab Saudi masa iya menang? Kalah 1-0. 1-0 berapa lupa? Kalah ya? Tapi pertandingan yang paling menurut Mas Bobal nggak pernah dilupain itu pas apa? Pas di timnas. Kalau di timnas Piala Asia lah 2004. 2004 ya? Ya, yang menggolin itu gol satu-satunya. Dari jauh syuting dari jauh itu. Harusnya dari jauh. Cuman gua sama Tuan yang tahu itu gua. Gua aja nggak tahu malah kalau itu bakal gol. Gua nge-search ya. Kali gua lihat tuh dia. Cuma satu tuh berapa? Dua and only ya. Satu dan satu-satunya maksudnya. Nggak ada lagi yang lain golnya. Tapi ada nggak lawan yang berat, yang paling sulit lawan selama abang kan? Kalau paling sulit nggak. Kalau di timnas tuh paling seru iya lawan Malaysia pasti. Pasti Pas di tahun berapa tuh? Pokoknya selama karir timnas kalau lawan Malaysia udah seru pasti. Panas pasti. Iya, karena memang ya apa ya, kalau lawan Malaysia tuh kayak ya serumpun, terus sama-sama fanatik juga supporternya gitu kan. Pemainnya juga lebih banyak kenalnya daripada negara-negara yang lain kan, kayak Filipina, Thailand, Vietnam lebih banyak kenalnya sama Malaysia yang menjadi Tapi sama pemain dekat aja. sama pemain lumayan deket-deket aja. Kan abang pernah main di Malaysia juga ya? Pernah. Tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006. Justru duluan abang daripada Enggak, duluan Bapak, duluan BP sama Eli. BP sama Eli setahun di sana, baru saya ke sana. Oh langsung banyak tuh ya kalau nggak salah. Langsung banyak. Cap sana juga. Ilham, terus Kurniawan, siapa lagi? Satu, Budi. Sempet juga. Banyak. Waktu itu banyak pas tahun-tahun itu. Udah habis aja nggak perasaan. Menambah bang? Hah? Menambah bang? Gimana? Kelihatan makanya banyak, harus jahit juga sedikit. 1 sampai 10 berapa bang? Apa makanan?
Lumayan lah. Boleh bungkut nggak nih produser, mana produser? Boleh bungkut nggak? Boleh. Maksudnya cuma dapat vin nasi sepiring doang. Boleh. Bang, tapi dari abang main dulu itu ada nggak sih yang abang idolain? Ya pertanyaan-pertanyaan. Kalau idol ini channel baru pertanyaan standar. Udah banyak yang nanya gitu, nanya yang lain. Mas sulit lah. Enggak, kalau idola sih ini apa Mas Bima. Mas Bima ya sekarang. Pas memang momennya waktu itu. Di Primavera kan waktu itu lagi ngetop-ngetopnya. Primavera pulang dari Itali siaran langsung di TV. Pas lagi ngetop-ngetopnya Primavera, pas ya umur SMP ya, SMP atau SMA kelas 1. Sempat SMP dulu. Gila. Mengapa S1? SD doang. S1 SD. Terus. Enggak, pas lagi apa? Ya umur SMP terus SMP kelas 1 lagi mau-maunya main bola, lihat Mas Bima. sosok Mas Bima waktu itu lagi ngetop-ngetopnya sama-sama dari Balikpapan, jadi memang jadi idola lah pasti. Terus role model juga kan. Tapi malah nggak pernah main bareng ya. Nggak pernah. Tapi sempat PSM juga. Mas Bima juga pernah PSM juga. Sempat. Tapi malah jangan bareng. Nggak pernah bareng. Beda umur lah. Ya, tapi walaupun beda umur kan sama-sama biasanya kan dapat ya. Kita pernah lawan Kalau bareng. lawan iya pernah waktu itu. Ya bener waktu itu di PSM Mas Bima Persiba. Mas Bima cerita ya. Iya. Berarti kita mau tuh di gelandang. Ketemu. Minggir-minggir dikit. Enak. Ini harinya. Pernah nggak lihat kalau lagi dribble ketemu. Ngeri kalau ketawa. Berarti selama 19 tahun karir bola teman-teman kita tuh Mas Pur. Firman, Bambang, Itu kan di dalam lapangan, di luar lapangan. Berarti di dalam dan di luar juga itu. teman akal. Wah, nggak ada yang bandel. Baik-baik semua kita, nggak ada yang bandel. Wah, jadi kalau banyak yang nonton kan. Kalau udah dimatiin baru gue cerita. Ya kalau nggak ntar habis dari sini di chat itu di cut ya. Ya tapi bang, gue penasaran. Kita nih Indonesia ini susah banget ya bersaing di Asia. Kenapa sih bang kalau Kalau dibilang itu, aduh, gimana ya jawabnya ya? Kompetisi, ya. Terus, ya karena kan dari kompetisi itu secara tidak langsung meningkatkan level klub. Kalau meningkatkan level klub secara tidak langsung juga meningkatkan level Kualitas pemainnya kan, gitu. Itu satu. Terus yang kedua kalau dibilang mental, gue pikir sih ada benarnya juga mental pemain. Kenapa mental pemain? Mental pemain itu bukan apa ya? Ngomongnya bukan siut ketika bertanding di level internasional, tapi lebih ke kurang Siap. pengalaman. Kalau siap sih itu bisa dengan proses bisa diatasi gitu, tapi kurang pengalaman dalam arti kurang bertanding di level internasional. Jadi dicoba internasional itu selain soal teknik juga penting untuk mental. Lu bayangin gini, lu pernah main lawan, taruhlah lu pernah main lawan Chelsea. Giliran lu udah main lawan Chelsea, lu ketemu lagi klub-klub lokal. Gue tanya nih, lu bakalan ngerasa Chelsea aja gua lawan, apalagi bener gak? Ya, Itu yang kayak gitu, itu yang orang nggak tahu gitu loh. Kayak Thailand main sama negara-negara, udah lawan Jepang, udah lawan Korea, udah lawan Australia imbang, giliran lawan Tapi kita. Indonesia ya. Kira-kira kayak gitu nggak? Australia aja gua lawan, apalagi lu. Itu Berarti kayak banyak percaya diri, dari situ dapatnya rasa percaya diri itu. Berarti artinya kurangnya kita untuk main uji coba internasional. Iya. Bang, maksudnya kelompok umur itu ngaruh nggak? Apa? Kelompok umur. Kalau kelompok umur ngaruhnya tuh. Contoh kayak misalnya kayak gua kan masih 23. Terus gua main di lu 23 masih. enggak, ya tahun ini 23. Udah kan dia 19 ya kan, terus dia main kayak misalnya turnamen AFF, uji coba, terus kayak misalnya AFC, terus main di senior. Nah itu kan itu ngaruh, artinya kan dia udah punya pengalaman. Iya. Main uji coba internasional udah banyak tuh kan. Betul. Cuma dia masih kelompok umur, bukan di senior. Beda kelompok umur ya ibaratnya masih sama-sama hijau nih, belum ada pengalaman pun levelnya di satu level. Kalau udah senior kan lawannya lebih bervariasi. Oke. Pressure-nya juga beda, tekanannya juga beda. Kalau peralihan dari kelompok umur ke senior ya benar tadi, selain frekuensi pertandingan, level kompetisi di klub, terus banyaknya mereka bermain di klub atau dalam kompetisi itu ngaruh.
Tapi kalau untuk level internasionalnya beda antara level junior sama level senior. Ya buktinya mereka bisa lawan Korea nih, saat usia 16, usia 19, ya ketemu lagi itu yang satu udah menggolin Liga Champions lawan Liverpool. Liverpool itu udah golin dia, gue pilih yang lawan Liverpool golin. Iya tapi emang bener sih, banyak kayak pemain-pemain Indonesia yang baru ketemu langsung ketemu internasional, pertandingan internasional. Jadi kayak dia baru pertama kali gitu langsung ketemu. Jadi nggak ada persiapan sebelum pertandingan. Di level junior maksudnya? Di level junior banyak, Iya. banyak teman-teman yang baru pertama kali keluar negeri juga. Kalau level junior itu menurut gue ya, kalau menurut gue itu pure talent. Iya, jadi emang tergantung sama bakat si pemainnya. Di situ kita menang sebetulnya kalau bisa. Tapi begitu mereka beranjak ke level senior, banyak faktor, nggak bisa cuma ngandalin talent aja. Apa aja tuh, Bang? Mental bertanding iya, pengalaman iya, terus habit mereka selama kompetisi juga iya. Kalau junior sama-sama main bola, sama-sama baru meletek kan, sama-sama umur 16. Tapi begitu masuk senior misalkan 23, 25 ke atas, yang satu udah pernah main di Eropa, yang satu udah pernah main di mana, yang kita masih main di sini aja. Ya jelas beda lah. Kayak lu sekolah kuliah di mana, kuliah di Harvard, kuliah di mana, yang satu kuliah di sini beda gitu. Levelnya beda gitu. Jadi memang harus banyak-banyak uji coba internasional. Terus level di kompetisi juga harus ditingkatkan. Itu kalau bicara seluruhnya. Terus kalau menurut banyak jabaran jadi serius kita ngomong. Iya, kalau menurut solusi biar kayak pemain muda kita dari yang tadi yang bilang dari yang sama pure talent, terus kita bisa mengimbangin sama mereka, artinya kita bisa main keluar juga segala macam ikutin kayak mereka. Bisa lah. Kenapa enggak? Tergantung si pemain sama tergantung agen. Mana agen sama agen? Agennya lagi makan di belakang sana ya. Tergantung agent kita bagaimana relasi kita untuk bisa si pemain untuk berkarir di luar negeri. Tapi memang tantangannya ya dari dari mana Pak Agen biasanya? Dari ini. Kemampuan mentalitas anak kita juga. Kemampuan mentalitas anak plus ranking Indonesia juga sebetulnya. Ranking Indonesia itu pasti Ranking Indonesia ya iyalah. Lu lihat ini pemain dari mana? Orang udah tahu misalkan Thailand. Oh oke, Thailand peringkat segini. Pemain dari mana? Indonesia peringkat berapa? Pemain dari Malaysia peringkat berapa? Pemain dari Vietnam negaranya peringkat berapa? Timnasnya gimana? Orang pasti akan jadi sebuah referensi. Walaupun nggak menentukan, tapi pasti itu akan jadi referensi. peringkat itu ya. Yang pasti di Inggris di bawah dulu kita nggak bisa. Contoh di Inggris kan ada peringkat ada grade-nya kan, level peringkat sampai peringkat berapa dunia yang bisa main di Inggris. Gitu kan secara tidak langsung itu jadi referensi akhirnya. Di liga kita juga gitu kan sebetulnya pemain asing yang datang ke sini kan ada negara-negaranya, kualifikasi negaranya. Terus kalau dari kompetisi kita sendiri, kalau misalnya contoh kayak misalnya pemain ini nggak ada yang keluar, artinya kan kita harus memperbaiki dari sini sendiri kan, dari lokal kita sendiri. Nah itu menurut abang apa yang perlu diperbaiki atau perlu lu harus ngapain ini nih? Biar kita bisa bersaing di Asia gitu. Yang lagi jawabnya kalau kayak gini, soalnya sepak bola itu holistik sekarang, semuanya harus disentuh, nggak bisa cuma satu dua bidang terus kita berharap akan naik dengan sendirinya, semua harus disentuh ya. Tapi kalau ngomongin kayak gini, gampang ke pelatihan sama si pemain lah. Kalau pelatihan sekarang saya lihat udah mulai menuju ke arah yang lebih baik. Apro kita sekarang udah banyak tuh pelatih senior yang udah dapat Apro, itu kan salah satu syarat untuk di dunia kepelatihan level tertinggi. Kita udah banyak pegang, tapi bagaimana sekarang mereka yang udah pegang Apro itu bisa bisa mengimplementasikan ilmunya kepada para pemain di Indonesia. Sebetulnya masih kurang banyak gitu kalau pelatih sini. Makanya sekarang banyak pelatih asing juga karena jumlah pelatih lokal kita yang masih kurang. Ya kan? Kemarin baru satu angkatan, tahun ini katanya ada lagi satu angkatan ya. Kalau semakin banyak kualitas pelatih lokal kita juga terangkat. Kalau pelatihnya bagus, pesepak bolanya juga bisa lolos. Tinggi sekali ini. Ini padahal satu usia 23, satu usia 19, nanyanya udah kayak ketum. Tahu dia dibilang ketum. Nggak mau kayak itu teman-teman sampai Apro. Udah belum sih mas? Belum, baru A. Baru A. Belum pro. Terus gue penasaran soal pelatih timnas kan pelatih timnas kita asing kan? Iya. Ada kemungkinan buat pelatih timnas sendiri kita lokal kan?
Sebetulnya kemarin gue berharap Bang Fahri diterusin. Coach Fahri untuk diterusin. menjabat di U19. Iya, 19 atau di 19? Usia 19. Iya. License nggak cukup kan? Nggak cukup. Ya, lisensinya. Kenapa? Iya, itu udah ada basic license. Kalau license kan bisa sambil jalan. Ini tahun ini kan ada APRO. Oh. Tahun ini ada APRO dan kayaknya Coach Fahri, Bang Fahri termasuk salah satu di list kayaknya tahun ini. Gitu. Jadi ya saya pikir ya rahasianya 2021, Piala Dunianya 2021 masih ada waktu sebetulnya untuk mengejar esensi APRO kalau tahun ini ikut ya. Karena kan setahun gitu. Karena timnya udah lama. Ya udah Dari lama. usia 16 kalau nggak salah ya kan? 16. Usia 16 terus Naik 19 19. ya kan? Orangnya timnya juga mayoritas masih sama, ya nggak banyak yang berubah kan. Bang, gue dengar kabar di berita katanya untuk Piala Dunia 2021 ini bakal banyak untuk merekrut beberapa pemain naturalisasi. Kalau menurut lu gimana Bang itu? Sebagai legend ya. Karena kan katanya ini Piala Dunia pasti bakal berbeda, pasti bakal membutuhkan pemain-pemain Naturalisasi lah. Kalau perlu mereka cari tuh. Itu menurut abang gimana tuh? Kalau gua nggak setuju sih naturalisasi. Nggak setuju. Kalau gua nggak setuju. Secara pribadi loh ya. Jangan dikaitkan sama institusi ya. Kalau secara pribadi nggak setuju dengan proyek naturalisasi. Karena gua melihat masih banyak talenta Indonesia kita yang bagus-bagus. Naturalisasi karena mereka main di Eropa, terus diindikasikan mereka lebih bagus. nggak menjamin berarti. Kenapa? Coba misalkan situasinya kayak angkatan Randy siapa bagus-bagus dan lain-lain, mereka yang bermain di sana gitu. Kita usahakan supaya mereka bisa bermain di sana gitu, bukan mengambil yang pemain muda yang di sana di sini. Bawa ke sini. Kenapa nggak kita bikin yang di sini yang main ke sana? Udah pernah ada ya proyek kayak gitu? Kenapa? Udah pernah ada sebelumnya proyek gitu? Udah, tapi kan masih sebagai satu tim. Primavera, Bareti, Garuda Select, terakhir kan beberapa kali SAD. juga. Tapi mereka sebagai sebuah tim, bukan sebagai individu. Jadi Oh. gue berharap dari program-program yang seperti itu terakhir Garuda Select ada beberapa pemain yang akhirnya bisa main di Eropa, dimanapun lah di luar negeri. Karena itu bagus buat mereka, buat perkembangan. Bukan hanya soal teknik atau level kompetisinya, berkembang sebagai individu. Itu yang lebih penting. Lu bukan cuma ngurusin di sana latihan bertanding gimana. Di situ belajar dewasa dalam arti belajar manage hidup, belajar profesional, makan lu gimana, istirahat gimana, ngatur waktu gimana. Itu yang bikin pemain berkembang gitu, selain di dalam lapangan. Itu kan nggak banyak orang tahu kalau di sini. Dan nggak kita dapetin dari Indonesia. Iya, karena kalau di Indonesia tantangannya lebih apa ya? Tantangannya beda kalau berkarir di luar negeri. Pemain asing itu pasti dituntut untuk selalu bagus. Iya. Gue pernah ngerasain di Malaysia, main jelek sedikit aja pelatih harusnya target tinggi. Dengan target yang tinggi itu sih pemain ini pasti bisa lebih susah berkembang. Standarnya beda, walaupun mereka nggak ada secara langsung ya, tapi dengan standar yang beda, standar yang lebih tinggi yang ditargetkan ke mereka bisa lebih berkembang. Berarti abang setuju dengan beberapa pemain kita yang main di luar? Setuju banget lah, kalau bisa lebih banyak, jangan cuma beberapa. Berarti nggak kalau yang menurut Mas Popon yang satu tim itu berarti kurang efektif. Kurang efektif. Kalau ditanya kurang efektif, iya. Sebagai satu tim, oke. Tapi kita kalau berbicara secara lebih luas, kita perlu individu-individu ini bisa lebih jadi. Mereka bukan hanya bisa main dengan timnya, tapi secara individu mereka bisa main dengan siapa aja, di mana aja dan tetap bagus gitu kan. Tim udah jadi, misalkan dilatih 2 tahun, 3 tahun, begitu dipecah-pecah, misalkan si A main ke tim ini, si B main, belum tentu si A atau si B tadi berprestasi atau main lebih sama bagusnya saat mereka main satu tim. Nah itu tantangannya untuk si individu-individu pemain muda ini.